teman-teman Permata, jika kita ringan, harapan kami maka teman-teman Krina dan juga keadaan juara sehat-sehat saja. Jadi untuk teman-teman Permata, kita kembali mengadakan PA online untuk minggu Enda. Jadi harapan kami untuk teman-teman banci mengikuti PA online Enda, banci berikan doa tunduk hanya beberapa menit untuk mengikuti sah. Shalom, ras selamat menjalankan PA. Mari ras kita toto. Mari si mulai peata alu doa pembuka ras kita toto. Tuhan di bata apa kami sedang di basnya raja di surga bibujur Tuhan di bas pak asenda kami tetap sebesar masuk kami. Tuhan di bas pak asenda di kami guna menaik PA kami lagi si masuk kami amin sampaikan miringan KP aktivitas kami bas pak asenda Bapa ke kami di bas kami mengadakan PA enda masih menjadi sada bagin menjadi kekuatan di bas kegeluhan kami. Tuhan kami lagi si masuk ibas awal pertengahan sebelum ina PA kami enda kari gana baca darna lumuhuri janah baca KP menjadi pergagah mantrina kami anak dulu Permata ibas tengah-tengah proses kami enda Bapa bagi pimanjal masih terang terkelam anak Yesus Kristus dulu sama kayak manusia kami bertotoban Bandung. Amin. Nats Alkitab kita pada minggu ini diambil dari kitab 1 Tawaridus 9 ayat 20 sampai 30. Begini katanya. Salomo menjadi raja, Daud meninggal. Kemudian berkatalah Daud kepada segenap jemaah itu, pujilah kiranya Tuhan Allahmu. Maka segenap jemaah itu memuji Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Kemudian mereka berlutut dan bersujud kepada Tuhan dan kepada raja. Keesokan harinya mereka mempersembahkan korban sembelihan dan korban bakaran kepada Tuhan, yakni 1000 ekor lembu, 1000 ekor domba jantan, dan 1000 ekor domba muda, dengan korban-korban curahannya dan sangat banyak korban sembelihan demi seluruh Israel. Lalu mereka makan dan minum pada hari itu di hadapan Tuhan dengan sukacita yang besar. Kemudian menyatakan untuk kedua kalinya Salomo anak Daud sebagai raja dan mengurapi dia bagi Tuhan sebagai raja dan Zadok sebagai imam. Kemudian duduklah Salomo sebagai raja menggantikan Daud ayahnya di atas tahta yang ditetapkan Tuhan. Ia mendapat kemujuran sehingga setiap orang Israel mendengarkan perkataannya. Lalu semua pemimpin dan pahlawan juga semua anak raja Daud mengakui kekuasaan Raja Salomo. Tuhan membuat Salomo luar biasa besar di mata seluruh orang Israel dan mengaruniakan kepadanya keagungan kerajaan seperti tidak pernah ada pada semua raja sebelum dia memerintah atas Israel. Demikianlah Daud bin Isai telah memerintah atas seluruh Israel. Ia memerintah atas orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun dan di Yerusalem ia memerintah 30 tahun. Kemudian matilah ia pada waktu
telah putih rambutnya, lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Kemudian naiklah Raja Salomo anaknya yang menggantikan dia. Sesungguhnya riwayat Raja Daud dari awal sampai akhir tertulis dalam riwayat Samuel, Pelihat itu, dan dalam riwayat Nabi Nathan, dan dalam riwayat Gad, Pelihat itu, beserta segala hidupnya sebagai raja dan kepahlawannya, dan keadaan zaman yang dialaminya dan dialami Israel dan segala kerajaan di negeri-negeri itu. Demikian. Shalom teman-teman. Pada hari ini tema yang disampaikan kepada kita yaitu Who is Next. Jadi pada bahan tema kali ini berani menjadi pemimpin. Jadi buat teman-teman semua, ketika kita berpikir bahwa kita tidak bisa jadi pemimpin, itu adalah salah satu pemikiran yang salah. Tapi kita bisa meminta tuntunan Tuhan agar kita bisa menjadi pemimpin. Dan buat teman-teman semua, ketika kita dipilih jadi pemimpin, berarti ada kelebihan, sesuatu yang lebih dari kita. Jadi untuk teman-teman semua, jangan pernah takut untuk menjadi pemimpin. Dan satu hal yang paling berharga ketika kita dipilih menjadi pelayan Tuhan, banyak karakter yang dapat kita ubahkan dalam diri kita, sehingga pemikiran kita semakin positif dan cara pandang kita terhadap sesuatu yang ada di depan kita bisa lebih tenang untuk menghadapinya. Jadi harapan kita untuk teman-teman semua, jangan pernah takut ketika dipilih jadi pemimpin dalam kepengurusan kita. Dan banyak yang mengatakan bahwa ketika jadi pengurus banyak sesuatu yang muncul pada kita. Memang secara materi, secara waktu banyak yang dirugikan dari kita, tapi ada banyak hal pembelajaran yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita bisa menjadi pemimpin. Terima kasih. Shalom Permata Klesis Turas lagi. Bahan PA kita kali ini yaitu Who Next, ataupun itu tahun konsolidasi. Nah, itu tahun konsolidasi ataupun regenerasi. Kita sebagai Permata, kita tahu itu kalau misalnya ada nih Permata yang kita ajak biar jadi regenerasi penerus kita. Pasti banyak Permata yang bilang, aku belum cukup umur, aku nggak kenal sama banyak orang, nggak kenal. Pokoknya banyak sekali alasan yang bisa dikasih tahu dengan itu. Nah, di sini diajarkan di Alkitab kita 1 Tawarik 29 ayat 20 sampai 30 itu dari Daud memilih Salomo menjadi pemimpin selanjutnya. Nah, sebagai contoh kecil, walaupun kita itu tidak terlalu pede, tidak terlalu kenal dengan banyak orang, cuman satu sih, kita itu kalau melayani itu cuman dari hati, bukan dilihat dari kita kenal beberapa orang, kita harus kenal sama banyak orang tua, bukan. Karena melayani itu dari hati kita, dan yang nilai itu Tuhan, bukan orang lain. Nah, ada satu lagi pesan untuk kita semua, Permata dimanapun kita berada, itu dikutip dari 1 Timotius 4 ayat 12 yang dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, terima kasih. Sebarang bujur. Permata GBKP kelas. Shalom teman-teman Permata GBKP. Pada minggu ini tema PA Permata kita adalah Next atau siapa berikutnya. Diambil dalam ayat Alkitab 1 Tawari 29 ayat 20 sampai 30. Nah, kita akan membahas mengenai tahun konsolidasi atau regenerasi. Tujuannya adalah agar Permata GBKP mampu menjelaskan proses regenerasi sesuai dengan teks. Yang kedua, mampu melakukan proses regenerasi dalam kepengurusan Permata. Nah, sebelumnya, apakah teman-teman bersedia menjadi seorang pemimpin? Jawab dalam hati, iya atau tidak. Karena biasanya lebih banyak yang menjawab tidak daripada ya. Sebelumnya, teman-teman, kita sudah mendengarkan pembacaan ayat Alkitab oleh teman kita sebelumnya. Dari keseluruhan isi ayat Alkitab tersebut, kita dapat mengambil satu pelajaran, yaitu kepemimpinan dari Raja Daud, yang bagaimana Raja Daud benar-benar serius mempersiapkan calon pemimpin selanjutnya
yang akan menggantikannya dalam memimpin bangsa Israel sebagai Raja Daud, sebagai raja. Siapa calon raja tersebut yang dipersiapkan oleh Raja Daud? Nah, calon tersebut adalah Salomo, seorang pemuda yang benar-benar muda yang dipersiapkan Daud menjadi seorang pemimpin. Kenapa Daud dikatakan mempersiapkan Salomo? Yang pertama itu adalah yang terlihat itu adalah Daud berdoa kepada Allah agar Salomo diberi hati yang tulus, agar tetap berpegang pada perintah Allah. Di mana di sini ditekankan bahwa agar Salomo diberi hati yang tulus, agar tetap berpegang kepada perintah Allah. Di sini juga dibilang bagi Daud, regenerasi kepemimpinan itu penting karena jika regenerasi tidak ada, maka akan muncul yang namanya degenerasi. Apa sih sebenarnya regenerasi dan degenerasi tersebut? Nah, teman-teman, regenerasi itu adalah sebuah pembaharuan, sedangkan degenerasi adalah sebuah kemunduran. Jadi yang dimaksud Raja Daud adalah Raja Daud ingin membuat sebuah pembaharuan kepemimpinan agar pembaharuan tersebut menghalang yang namanya kemunduran atau kemerosotan dalam kepemimpinan bangsa Israel. Apa sih hubungannya cerita Daud dan Salomo ini dalam kepengurusan permata GBKP? Hubungannya itu ada pada masa regenerasi. Apa sih kendala-kendala yang terjadi pada regenerasi kepengurusan permata GBKP? Nah, ada tipe-tipe orang pada saat melakukan yang namanya yang muncul pada saat kita melakukan yang namanya pemilihan pengurus. Nah, pemilihan pengurus permata ini pun dibagi lagi ya, yaitu permata pusat, permata klasis, permata runggun, dan permata sektor, maksudnya kepengurusannya. Nah, kepengurusan permata pusat itu ada 4 tahun masa pelayanan, sedangkan runggun, pengurus permata klasis ada 3 tahun masa pelayanan, pengurus permata runggun ada 2 tahun masa pelayanannya. Nah, teman-teman, itulah dia maksudnya disinilah bermain yang namanya fungsi konsolidasi untuk melakukan kaderisasi terhadap anggotanya gitu, terhadap permata-permata yang ada di lingkungannya. Nah, apa sih kendala-kendala dalam regenerasi ini? Ada kendalanya itu bisa dibilang hanya satu, yaitu orang-orangnya atau sifat-sifatnya. Ada orang yang sangat berambisi untuk menjadi seorang pemimpin. Dan kedua, ada orang yang mau dan mampu namun tidak menunjukkan diri. Kemudian ada orang yang mau namun tidak mampu. Nah, ini dia. Ada orang yang berambisi, ada orang yang mau dan mampu namun tidak terlalu kelihatan, ada orang yang mau namun tidak mampu gitu. Sebenarnya orang yang berambisi dan orang yang mau namun tidak mampu ini kadang-kadang hanya beda-beda tipis aja. Kenapa saya bilang beda-beda tipis aja? Terkadang-kadang yang dua ini semangatnya itu seperti semangat, istilahnya itu seperti semangat pagasing. Kalau orang bilang pagasing, gasing tahu kan, yang kita tarik dia awal-awalnya berputar kencang namun akhir-akhirnya berhenti juga gitu. Jadi banyak dalam kepengurusan permata terlihat orang-orang yang berambisi gitu dan orang-orang yang mau namun tidak mampu. Di sini saya bilang seperti itu karena banyak pengurus ini yang berhenti di tengah jalan, tidak sampai masa baktinya atau tidak sampai masa pelayanannya. Jadi dia tidak siap mental dan tidak mempersiapkan diri gitu. Jadi ketika kamu mau, ya aku mau, oke gitu. Kamu mau, ya saya sangat mau menjadi seorang pemimpin gitu. Dia tidak memikirkan bagaimana ke depannya. Nah, teman-teman, yang kami harapkan di sini, yang kita harapkan semua permata di sini adalah teman-teman akan menjadi seorang yang berikutnya dalam kepengurusan permata GBKP. Baik itu permata pusat, runggun, klasis, dan sektor. Nah, namun teman-teman hanya perlu mempersiapkan satu, yaitu mempersiapkan diri baik secara mental dan fisik. Kalau fisik itu tidak terlalu penting ya. Kalau mental ini yang paling penting karena dalam kepengurusan itu
pasti ada dalam kepengurusan itu kita terkadang tidak sejalan gitu, pemikirannya nggak sejalan. Jadi teman-teman harus mempersiapkan mental bagaimana caranya agar teman-teman mau atau agar teman-teman bisa melayani tanpa memikirkan perasaan pribadi gitu. Teman-teman harus menghilangkan perasaan pribadi demi pelayanan gitu. Teman-teman harus menghilangkan prasangka buruk demi melakukan pelayanan gitu. Jadi kami harapkan di sini juga dikatakan di buku kita juga dikatakan Tuhan tidak hanya mencari siapa yang mampu, tapi Tuhan mau pakai siapa yang mau. Siapa yang mampu dan siapa yang mau gitu. Mampu dan mau harus sejalan dalam melakukan pelayanan dalam kepemimpinan ataupun kepemimpinan dalam pelayanan. Teman-teman Permata, si tutup PA online ta adu toto raduras kita adu toto. Isahkan kami bujur mat bandu Tuhan, ibas PA online kami edan Tuhan. Aminat jarak memisahkan kami banci raduras puluh. Tetapi kami Tuhan ukur kami tetap ersada memuji bagepe memuliakan gelar-Mu saja Bapa. Karena katandu enggo ibahas kami ibas warisi senda. Tuhan kam tetap si masu-masusa gelahna katandu si ipeseh bas warisi senda. Banci seh kuperukuran kami guna bage Bapa. Surah-surah kami gelahna tetap beregenerasi, banci tetap erdalan adu muhuli. Itotokan kami kerina pemimpin-pemimpin kami, khususna anak-anak du Permata si enggo ipercayakan du Tuhan jadi pemimpin, pelayan khususna ibas tengah-tengah kepengurusan mulai dari tingkat pusat, kelasis sebagai perunggun. Itu kami jenanari Tuhan gelahna dan tetap ukurna fokus melayani Tuhan. Gelahna banci tetap ia benar-benar menjadi pemimpin, si banci menjadi berkat. Bagi pitotokan kami Krina Permata GBKP. Gelahna banci roh ukurna, gelahna git ia menjadi pemimpin. Gelahna banci Tuhan kepengurusan tetap banci berkelanjutan seasa dung. Bagi Tuhan ertoto kami karena penanganan COVID-19 Tuhan tetap suma-suma susah, khususnya anak-anak Tuhan Permata GBKP selalu siap menjadi relawan. Tuhan itu teman kami kesehatan ras kerina Tuhan tetap masuk-masuk pendahina. Enam toto anak dua ena Bapa. Tapi latih kami malam adalah ibelaskan kami karena pertoton Tuhan. Mari dage simbelaskan ibas inganta skala-skala nita dage ras-ras. Oh Bapa kami di surga, bilandu kami, rahmat kerajaan selain perkembangan dunia dapat di surga. Berikan kami akan cukup suara senang, alami salah kami,
baginda lima kami serta arah keempat kami. Ulamin kami bahwa kami pas percobaan, tapi ulah gembursi ilat nari. Sebab kami semua ada kerajaan, ras kuasa, ras kemuliaan, sida berkana. Amin.